Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, selamat bertemu kembali dalam mata kuliah budidaya dan perawatan tanaman hias. Pada minggu pertama kemarin sudah kita bahas tentang silabus. Ya, materi apa saja yang akan kita pelajari pada mata kuliah budidaya dan perawatan tanaman hias, kemudian kontrak pembelajarannya bagaimana, sistem penilaiannya juga bagaimana, sudah kita jelaskan. Sekarang kita ke pokok bahasan yang pertama, yaitu tanaman hias. Apa coba tanaman hias? Sekarang lagi tren ya tanaman hias. Coba nanti dicari di jawabannya dengan diskusi dan materi di Google. Kita langsung akan mempelajari tentang fungsi tanaman hias. Yang pertama antara lain untuk fungsi ekologis, menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen, dan tanaman tertentu menyerap zat polutan berbahaya. Contohnya tanaman sansevieria atau pedang-pedangan. Kemudian fungsi pangan. Beberapa tanaman hias dijadikan panganan yang lezat, makanan yang lezat. Contohnya biji bunga matahari, lidah buaya, sedap malam, kaca piring, ya. Mungkin yang lain masih ada lagi, nanti diskusi ya. Kemudian fungsi sebagai peneduh. Di pinggir jalan ada flamboyan dan terembesi, bunganya indah, apalagi itu berbunga di musim panas. Ya, daunnya rontok, bunganya bagus. Itu ternyata juga berfungsi sebagai peneduh. Kemudian berfungsi mengusir serangga, misalnya lavender, geranium. Kemudian tanaman hias sendiri berfungsi sebagai tanaman hias di teras, di taman, di kebun, kemudian di hotel, di ruang-ruang pertemuan, misalnya ya aglonema yang lagi tren, kemudian mawar, anggrek, kaktus, dan sebagainya. Kemudian fungsi pewangi. Bunganya itu kan banyak yang wangi ya, dari tanaman hias, anggrek, mawar, melati, ya, sedap malam. Kemudian jenis tanaman hias, misalnya anthurium. Ada anthurium bunga dan anthurium daun. Kemudian philodendron, ada bromelia, ada mawar, ada anggrek yang rupa-rupa, ya, anggrek dendrobium, kemudian anggrek phalaenopsis, kemudian cymbidium, banyak sekali. Nah, kemudian ada adenium yang punya bonggol besar, ya, sehingga mudah dibuat bonsai, indah dibuat bonsai. Kemudian begonia, euphorbia, melati, sansevieria, kemudian pucuk merah, kemudian furing, ya, kemudian pacar air, aglonema, kaktus, cemara, bougainville, cikas, ya, ini jenis-jenisnya masih banyak lagi. Kemudian teknik perbanyakannya bagaimana? Tanaman hias ternyata ada yang bisa secara vegetatif, ada yang generatif. Yang vegetatif tujuannya merangsang tunas adventis pada bagian tanaman tertentu akan berkembang menjadi tanaman yang sempurna. Kemudian punya keunggulan, tanaman memiliki sifat yang sama seperti induknya. Misalnya dicangkok, dipindah tunasnya, sama. Kemudian kelamaannya membutuhkan pohon induk dalam jumlah yang besar, banyak biaya juga, tidak dapat menghasilkan bibit secara massal. Nah, cangkok kan, cangkok lama dan satu. Kemudian cara vegetatif, ada vegetatif alami, ada vegetatif buatan. Dengan pembentukan tunas pada anggrek, rizoma juga, ya, rizoma. Ada, ini banyak ya. Kemudian umbi lapis, ya, bawang-bawangan itu ya. Kemudian umbi batang, kemudian gragestolon, kemudian umbi akar,
tunas adventif sampai ya kayak gila anggrek, kemudian spora. Apakah ada yang membelah diri? Coba nanti kita diskusikan ya. Kemudian yang vegetatif buatan, mencangkok, stek, ovulasi, menempel, sambung pucuk, kemudian merunduk, dan ada juga kultur jaringan sekarang. Kemudian yang vegetatif sudah, kita lanjut ke perbanyakan secara generatif melalui proses perkawinan, menghasilkan buah dengan kandungan biji. Kelebihannya, tanaman diperoleh dengan mudah, perakarannya lebih kuat dan rimbun, memiliki keragaman genetik, lebih tahan hama dan penyakit, kemudian lebih mudah melakukan persilangan. Ya, anggrek dendrosila bisa itu. Kemudian kekurangannya, jangka waktu bunga dan buah relatif lama. Varietas barunya juga belum tentu sama dengan induknya karena efek pindah silang. Kemudian kualitas tanaman akan diketahui setelah berbunga. Nah, baru tahu bunganya sama enggak ya? Kemarin sudah kita silang, oh ternyata enggak sama. Kemudian ini lagi contoh tanaman hias yang daun. Tadi yang bunga. Coba, ada apa ini? Aglonema. Kemudian sirih-sirihan. Ini begonia. Ada apa? Pakis, bromelia, kaktus, anthurium, kemudian paku-pakuan. Nah, kali ini contoh tanaman hias yang bunga. Bunga anggrek. Anggrek apa ini? Cattleya, dendrobium. Bunga anggrek bulan kecil atau mini, ini juga mini. Ini yang anggrek bulan besar, ini anggrek vanda. Kemudian ada bougainville bunganya, warna-warni kalau tanamannya pakai teknik tempel ya. Kemudian juga dendrobium, anggrek dendrobium. Nah sekarang medianya apa saja buat tanaman hias? Karena media itu merupakan tempat ataupun media yang diperlukan untuk menumbuh kembangkan tanaman. Ya, yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing tanaman. Penting, ya. Kemudian media tanam organik apa saja? Ada arang, sabut kelapa, kemudian pupuk kandang, kompos, humus. Kemudian media tanam anorganiknya ada pasir, ada tanah liat, pecahan genteng, air. Apakah benar air sebagai media? Ya, sekarang kan teknik hortikultura tanaman hias tanpa media tanam, tetapi medianya hanya air. Media tanamnya bukan tanah. Oke. Sekarang teknik budidaya tanaman hias. Tidak hanya anggrek ya, banyak warna-warni. Gimana teknik budidayanya? Ada yang ditanam di pot, ada yang di tanah, ada yang di pohon, ya. Ditanam dalam pot yang merupakan media tumbuhan. Dalam media pertumbuhan telah disiapkan dulu materinya. Ya, misalnya anggrek, ada arangnya dulu di bawah, ada pecahan gentengnya, terus ditambah pakis boleh, sabut kelapa boleh. Ya, kita mesti pintar-pintar memilih media. Kalau sabut kelapa memang banyak menyimpan air, tetapi mudah berjamur. Kemudian pemeliharaan tanaman hias tidak sekedar disiram, harus dipupuk. Penyiraman juga memperhatikan lingkungan. Ya. Kemudian pengendalian hama dan penyakit juga perlu juga diberi vitamin juga ya. Ya, sekarang tanpa melihat slide yang awal, coba jawab pertanyaan atau post-test berikut. Apa yang dimaksud dengan tanaman hias? Apakah tanaman hias hanya bisa dinikmati keindahan bunganya saja? Coba jelaskan. Kenapa sansevieria termasuk dalam tanaman hias? Padahal ya, tanaman sansevieria itu biasa hidup liar di kebun atau di pekarangan. Ya, coba
Coba nanti silakan dijawab. Sebelum kita akhiri, kalian saya berikan tugas. Silakan mendeskripsikan satu jenis tanaman hias yang meliputi nanti foto atau gambarnya, nama latinnya apa, beri sistematika, kemudian deskripsi ciri morfologi dan fisiologinya, kemudian lingkungan hidup, media yang cocok, kemudian perawatannya bagaimana, dan sebagainya. Saya beri waktu 1 minggu, kemudian minggu depan dikumpulkan. Oke, terima kasih. Sampai ketemu dengan materi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.